Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 13. Feng Jiu saat ini merasa gugup ketika perawat masuk dan menyerahkan kertas itu. Dok, apa aku hamil? Feng Jiu bertanya dengan gugup. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya sambil menatap dokter itu dengan saksama. Kamu tidak hamil. Feng Jiu membeku dan perlahan menghela napas karena frustrasi. Dia merasa seperti ditampar konyol. Kesedihan yang tak dapat dijelaskan menyelimuti hatinya seolah dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dia sangat sedih. Hah, mengapa saya sedih? Bukankah seharusnya aku bahagia? Sekarang dia benar-benar tidak hamil, dia tidak akan takut kakeknya akan mengulitinya hidup-hidup. Dia harus merayakan dan bergembira. Tapi kenapa aku merasa seperti ada yang menggali isi hatiku dan menginjaknya jutaan kali? Feng Jiu merasa berkonflik. Dia tanpa sadar membelai perutnya yang kosong sambil menatap dengan linglung. Nona Feng. Feng Jiu terkejut. Dia segera melepaskan tangannya yang sedang membelai perutnya yang rata. Ya ampun, ada apa denganku? Dia terbatuk untuk menyembunyikan kecanggungan yang dia rasakan. Dok, tadi katanya saya tidak hamil tapi kenapa alat tes kehamilannya menunjukkan 2 garis saat saya tes sendiri? Feng Jiu bingung. Jelas diindikasikan bahwa itu positif, bahwa dia mengandung seorang anak dia dan anak Min Feng. Mengingat bahwa dia hampir menjadi seorang ibu, Feng Jiu tidak bisa menahan emosinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit untuk menghentikan air mata yang mulai jatuh. Meskipun itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan karena kecerobohan mereka sendiri, bayi itu tetaplah anak dia dan Min Feng. Dia akan mencintai bayinya tanpa syarat. Merasakan emosi Feng Jiu, dokter itu menghela nafas dalam hati. Nona Feng, alasan saya menanyakan semua pertanyaan itu beberapa waktu lalu adalah untuk mengukur secara kasar persentase kehamilan positif berdasarkan sesi harian Anda. Sayangnya, bahkan Anda batuk yang sangat kuat dalam interaksi intim Anda tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun, hasil lab menunjukkan bahwa yang Anda alami adalah kehamilan palsu. Kehamilan palsu. Melihat ekspresi bingung di wajah Feng Jiu, dokter itu melanjutkan. Hormon HCG diproduksi selama kehamilan. Wanita yang hamil pada tahap awal akan mengalami peningkatan HCG dalam tubuhnya. Alat tes kehamilan hanya mengukur HCG dalam urin dan bukan indikator kehamilan lainnya. Feng Jiu merasa menjadi idiot untuk pertama kalinya. Mungkin karena ketidakstabilan emosinya, dia tidak dapat memahami apapun. Dia hanya dengan bodohnya menatap ke arah dokter yang menjelaskan semuanya tanpa jeda. Dokter bertanya padanya, apakah Anda sudah makan sesuatu yang menyebabkan HCG Anda meningkat? Makanan kaya protein seperti telur, daging, unggas, ikan atau makanan laut, protein dan makanan terkait lainnya dapat menyebabkan peningkatan HCG dalam tubuh kita, menyebabkan kehamilan palsu. Telur, teringat sekotak egg tart yang dia makan dengan lahap beberapa waktu lalu. Feng Jiu ingin berguling-guling di lantai dan menangis di sungai. Wajah bodoh Ming Yue tiba-tiba muncul di benaknya. Aku makan beberapa kotak egg tart. Hidung Feng Jiu melebar setelah menyadari semuanya. Ming Yue, saya akan membunuh kamu. Di tempat yang jauh, Ming Yue tiba-tiba bersin. Feng Jiu tiba-tiba ingin mencekik sekretarisnya sampai mati. Dia benar-benar tidak tahu apakah memiliki sekretaris seperti Ming Yue adalah sebuah berkah atau kutukan. Tapi dok, saya juga merasa pusing dan ingin muntah beberapa kali. Memikirkan gejala lain yang dia alami beberapa jam yang lalu, Feng Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Petik 2. Dokter itu terdiam. Dia menatap Feng Jiu dengan serius dan menyentuh kacamatanya. Dokter, Nona Feng, menjadi orang yang rakus tidak baik untuk kesehatanmu. Makan banyak egg tart pasti akan membuatmu muntah-muntah apalagi jika tidak dicerna dengan baik. Pusing disebabkan oleh asupan makanan kaya protein yang tiba-tiba dalam jumlah besar. Jadi, Anda harus menghindari keluar, kalau boleh saya bilang. Petik 2. Sekarang, giliran Feng Jiu yang terdiam. Ya, semuanya berakhir begitu saja. Saat mengendarai mobilnya, Feng Jiu bersumpah untuk tidak pernah lengah dan selalu waspada. Dia tidak ingin mengalami apa yang terjadi hari ini lagi seperti dalam tidak pernah. Jadi, dia membuat keputusan-keputusan yang hampir membuat Min Feng melompat ke sungai. Min Feng pulang terlambat. Dia sangat sibuk bekerja dalam bayang-bayang. Meski suksesi belum terlaksana,
namun tugas sebagai kepala selanjutnya sudah berada di tangannya. Dia harus berbicara dengan investor yang berbeda sesekali, mendapatkan proposal bisnis dan memeriksa manajemen anak perusahaan mereka. Saat ini, beliau sangat lelah merumuskan berbagai strategi bersama tim elitnya untuk persiapan ekspansi perusahaan. Dia hampir ingin pingsan karena kelelahan tetapi memikirkan seseorang yang menunggunya di rumah, dia tiba-tiba merasa bersemangat, membuat karyawannya muntah darah karena mereka menyelesaikan semuanya dalam sehari tanpa istirahat. Ia pun segera menyelesaikan pekerjaannya seperti orang gila, tak peduli para karyawannya sudah menangis di pojokan. Dia sudah gatal ingin pulang. Dia membutuhkan dosis manisnya Feng Jiu. Memikirkan anak kucing kecilnya yang telanjang di tempat tidur sambil ditekan olehnya membuat Min Feng terlihat seperti disuntik darah ayam. Sesampainya di rumah, Feng Jiu sudah tertidur. Seperti pencuri bunga, dia perlahan merangkak menuju tempat tidur Feng Jiu. Melihat wanita cantik itu tidur nyenyak tanpa mempedulikan sekelilingnya, tatapan Min Feng tiba-tiba berubah lembut. Dia tidak bisa tidak membelai wajah halus dan lembutnya. Saat ibu jarinya menyentuh bibir merah Feng Jiu, rengekan kecil keluar dari mulut Feng Jiu. Seolah mengundang masalah, tanpa sadar wanita yang tertidur itu menggigit ibu jarinya dengan menggoda. Ibarat meriam, tongkatnya langsung mengeras, bersiap menembak musuh kapan saja. Min Feng tidak mampu menahan diri dan menggigit bibirnya, perlahan menyedot ludahnya. Dia segera menanggalkan pakaiannya dan merangkak ke atas Feng Jiu. Dia telah berpikir untuk mengubur alat spesialnya di dalam dirinya dan menaburkan benihnya di lahan pertanian eksklusifnya. Feng Jiu terbangun dan merasa ada yang tidak beres. Dia merasa seperti ada yang menekannya, membuatnya merasa tidak nyaman dan panas. Dia membuka matanya dan melihat Min Feng telanjang diam-diam mencoba menyodoknya dengan tongkat sihirnya. Sedikit kemarahan terlihat di matanya. Dia sangat marah padanya karena apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Segala rasa frustasi yang ia rasakan selama berada di rumah sakit tiba-tiba meledak seperti bom waktu. Wus! Tangannya dengan sigap meraih batang, seperti burung yang menyambar cacing. Tanpa memperhatikan tongkat berdenyut yang dipegangnya, Feng Jiu meremas tangannya dengan kasar. Anda harus mematuhi kebijakan baru. Tidak ada kondom, tidak boleh masuk. Karena kesakitan dan kenikmatan diremas dengan keras, Min Feng merasa seperti mencapai surga ke-9. Bab 14. Min Feng tidak mampu menahan diri dari campuran perasaan sakit dan senang, dia mengerang seperti sapi. Apa sih yang kamu lakukan? Feng Jiu bertanya pada Min Feng sambil memelototinya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada adik laki-lakinya, mencekiknya sampai mati. Feng Jiu, jangan terlalu memencetnya. Oh, apa aku meremasnya terlalu keras? Feng Jiu tersenyum jahat. Kilatan samar melintas di matanya saat dia menatapnya dengan mengejek. Bajingan tak tahu malu ini ingin memakanku lagi tanpa meminta izin. Aku, nenekmu, tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Feng Jiu pasti tidak akan membiarkan Min Feng melakukan apa yang diinginkannya. Yup, pasti. Feng Jiu melengkungkan tubuhnya ke atas sementara tangannya mencengkeram rambutnya. Min Feng sudah berkeringat deras. Setiap kali dia mencoba memasukkan tongkatnya yang sakit ke dalam, Feng Jiu akan segera berubah menjadi burung kukuk yang gila. Sayangnya, apapun yang dia lakukan, Feng Jiu akan menolaknya dengan kejam. Dia sangat tidak senang. Seluruh energi dan rasa frustasinya dialihkan dan terfokus pada tangannya. Gerakannya semakin cepat, membuat Feng Jiu menggigil di bawahnya. Dia ingin menyiksanya seperti cara dia menyiksanya. Min Feng. Tubuh Feng Jiu bergetar keras setelah dia dibebaskan. Seluruh energinya terkuras, membuatnya rentan terhadap serangan jahat apapun. Min Feng segera mengambil kesempatan itu dan menghajarnya sekuat tenaga. Hanya dengan beberapa dorongan, dia bisa mengeluarkan semuanya, mengosongkan cairannya di dalam rahim Feng Jiu. Min Feng sangat tidak puas. Seperti seorang pengemis yang mengeluarkan air liur tanpa henti setelah memakan sesendok kecil makanan yang sangat lezat. Dia menginginkan lebih. Di sisi lain, karena dia ditipu oleh Min Feng yang tidak tahu malu, Feng Jiu menjadi gila sekali lagi. Jika Chen Hao bisa melihat situasi tuan mudanya saat ini, dia mungkin akan bersujud pada Feng Jiu dan memujanya karena tidak takut. Tuan muda tertua dari keluarga Lu telah menjadi abu seperti ini. Minfeng. Kau bajingan tak malu, kau berani menipu aku, Seolah dikejar setan, Min Feng segera berlari menuju kamarnya, dengan senyum lebar di wajahnya. Feng Jiu merasa frustrasi setelahnya. Sikap Min Feng yang tidak tahu malu terus berlanjut selama hampir seminggu. Dia akan melakukan apa saja hanya untuk mengelabui dia agar tidak melakukan hubungan seks mentah.
Suatu ketika dia berpura-pura memakai kondom dan ketika dia akhirnya bersiap untuk menusukkan tongkatnya yang besar dan panjang, dia dengan sigap melepasnya. Dia tidak bisa menolak karena dia menyiksanya dengan kesenangan yang manis. Feng Jiu hampir menjadi gila karena rencana kotornya beberapa hari terakhir ini. Tidak dapat mentolerir lagi, Feng Jiu memutuskan untuk berpura-pura bahwa Min Feng tidak hadir. Dia akan sombong dan memperlakukannya seperti udara. Kenapa dia tidak bisa menyerah begitu saja? Bukannya dia akan mati jika memakai kondom. Feng Jiu ingin menguburkannya di negeri yang sangat jauh dan mengucapkan selamat tinggal selamanya. Dia tidak menolaknya tanpa ampun hanya karena dia ingin. Setelah apa yang dialaminya beberapa hari lalu, Feng Jiu tidak ingin mengalaminya lagi. Itulah alasan utama mengapa dia ingin dia menggunakan kondom. Mereka hanya bergerak terlalu cepat, itu terlalu cepat untuknya. Dia tidak bisa mengatasi laju hubungan mereka. Hubungan. Jenis hubungan apa? Feng Jiu tertawa kecil dan mengejek dirinya sendiri dalam hati. Bagaimana kita bisa mempunyai anak jika kita tidak memiliki komitmen yang stabil satu sama lain? Dia tidak tahu tapi dia mulai merasa takut. Setelah merenungkan segalanya, dia takut ketika menyadari dia menginginkan lebih. Bukan karena dia tidak bahagia dengan keadaan mereka saat ini, justru sebaliknya. Dia sangat bahagia dan puas sehingga dia menjadi takut kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama jika dia mulai menginginkan lebih darinya dan tanpa malu-malu ingin menjadi segalanya baginya. Dia takut akan ada saatnya segalanya akan kembali seperti semula. Dia mulai merasa takut. Tidak pernah dalam hidupnya dia merasa menginginkan sesuatu, tapi sekarang, dia ingin bahagia bersamanya. Meski hubungan mereka rumit, dia tidak peduli. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bahagia bersama seseorang. Namun jika ada bayi yang termasuk dalam persamaan tersebut, dia takut segalanya akan hancur begitu saja, dan dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup. Sudah berhari-hari sejak Feng Jiu mengabaikannya. Min Feng tahu itu semua salahnya. Dia ingin dia menerima kekalahan tetapi dia juga ingin dia menyerah. Kenapa dia tidak bisa menerima semuanya saja? Kenapa dia menjadi sulit? Min Feng menghela nafas dalam hati. Waktu terus berjalan. Dia belum menemukan bajingan itu, jadi dia tidak bisa merasa nyaman saat ini. Musuh yang berada dalam kegelapan jauh lebih sulit daripada musuh yang berada dalam posisi bertahan. Dia ingin mengikatnya sepenuhnya sehingga tidak ada yang bisa merebutnya. Dia harus menaklukkannya dan mengikatnya padanya. Tapi, bagaimana dia bisa melakukan itu jika dia bahkan tidak bisa memasuki kerajaan terlarang? Sudah berhari-hari sejak terakhir kali dia memeluknya. Dia bahkan mengalami gejala penarikan diri karena sudah berhari-hari tidak mencicipinya. Min Feng tertawa dalam hati. Dia tidak percaya bahwa dia akan jatuh serendah ini. Banyak wanita yang mencoba memanjat tempat tidurnya namun tempat tidur yang ingin dipanjatnya memiliki duri setebal kabel-kabel. Memikirkan tentang duri, mata Min Feng tiba-tiba bersinar terang. Setelah Feng Jiu pergi, dia segera berlari menuju kamarnya. Dia membuka semua lemarinya dan mencari kotak kondom. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya menemukan apa yang dia cari. Dia membuang semua isinya ke lantai sambil menendangnya dengan marah. Dia melihat sekumpulan kondom yang tergeletak di tanah. Matanya melotot sambil memikirkan skema buruk. Sambil tersenyum setan, dia berjongkok di lantai, memegang jarum yang panjang dan runcing. Kamu ingin aku menggunakan ini, Feng Jiu? Baik, tapi itu tidak akan menghalangi rencanaku. Dengan cara apapun, aku akan menghamilimu. Hanya aku yang layak menjadi ayah bagi anak-anakmu. Bab 15. Min Feng tahu dia bersikap tidak masuk akal, tapi dia tidak bisa membiarkannya menjauh darinya dan menikah dengan orang lain. Dia ingin menipunya sehingga dia bisa merantainya di sampingnya. Tapi, saat dia mencoba menusuk kondom dengan jarum, tangan Min Feng berhenti. Tanpa sadar ia mengepalkan tangannya yang memegang kondom, meremasnya kuat-kuat. Wajah cantik Feng Jiu tiba-tiba muncul di benaknya. Matanya dipenuhi dengan emosi yang berbeda, ketakutan, kecemasan, kemarahan, kebingungan, dan kesedihan. Min Feng menghela nafas dalam hati. Kapan itu dimulai? Bahwa dia menatap matanya seperti itu. Dia sangat ingin berbicara dengannya. Untuk memberitahunya siapa dia sebenarnya, bahwa Min Feng yang dia kenal adalah tuan muda tertua keluarga Lu. Dia ingin memperjelas semuanya, sehingga dia bisa memilikinya secara lengkap dan sah, mencegah kata-kata jahat itu mengingini kecantikannya. Sayangnya, dia tidak bisa. Tidak sekarang. Sekarang karena perusahaan Lu ingin memperluas wilayahnya, mereka akan bersaing dengan Feng International untuk mendapatkan sumber dayanya, dan mengungkapkan identitasnya saat ini jelas merupakan tindakan yang bodoh.
Mungkin, alih-alih menikamnya ratusan kali, Feng Jiu mungkin tidak akan membiarkannya tidur dengannya lagi. Tidak mampu mengubur dirinya di dalam dirinya dan memakannya setiap malam membuatnya takut lebih dari ditikam ratusan kali. Jadi, dia tidak akan mengambil risiko. Tidak untuk sekarang. Tidak sampai dia menemukan bajingan itu. Min Feng merasa sedikit frustrasi. Sejak muda, segalanya diberikan kepadanya. Apapun yang dia inginkan, dia akan selalu mendapatkannya dengan mudah. Tapi ini pertama kalinya dalam hidupnya dia menghabiskan terlalu banyak tenaga dan tenaga hanya demi seseorang. Jika bawahannya melihatnya seperti ini, licik dalam bayang-bayang seperti penipu jahat hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, mereka pasti akan menertawakannya sampai mati. Min Feng tahu bahwa tujuannya untuk membuat Feng Jiu hamil sebenarnya sangat mudah untuk dicapai, dan itu adalah memaksanya untuk tunduk memaksakan dirinya padanya. Tapi dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan memaksa Feng Jiu. Dia tidak bisa menyakitinya. Semua tindakan tak tahu malu yang dia lakukan hanya karena rasa frustrasinya. Tetapi jika Feng Jiu benar-benar menolaknya, dia pasti akan berhenti. Untungnya, pada akhirnya, Feng Jiu akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, menyerah pada rayuan manisnya. Min Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia pasti akan terluka jika dia tahu dia merusak kondom. Min Feng menggelengkan kepalanya dan berdiri. Dia membersihkan kondom yang berserakan di lantai, mengembalikannya ke tempat Feng Jiu menyembunyikannya. Sambil berjalan keluar dari kamarnya, Min Feng berpikir, aku harus mengubah rencana pertempuranku. Suasana hati Feng Jiu sedang buruk beberapa hari terakhir ini. Bukan hanya karena Min Feng tetapi juga karena Lu Corporation. Feng International telah berkecimpung dalam bisnis arsitektur selama bertahun-tahun. Mereka mendominasi seluruh pembangunan gedung dan mal di Beijing dan tempat lain di Tiongkok. Ketika Feng International mencoba memasuki pasar barat, tahun ini sangat penting bagi mereka, tetapi tuan muda tertua dari perusahaan Lu yang bodoh ini memutuskan untuk memperluas pasar mereka dan memasuki bisnis dan desain arsitektur, menyambar setiap proyek yang ditujukan untuk Feng International. Nyonya Ming Yue mengetuk dan masuk ke dalam kantornya. Dia memberikan laporannya kepada Feng Jiu dan menunggu instruksinya. Setelah membaca laporannya, Feng Jiu meletakkan folder itu di atas meja. Bagaimana? Apakah Anda mendapatkan jadwal Tuan Xiu? Tuan Xiu akan berada di Hotel Huarong Sabtu malam ini. Persiapkan semuanya. Aku secara pribadi akan berbicara dengannya mengenai proyek kita selanjutnya. Baik Nyonya. Ming Yue mengambil folder itu dan pergi. Feng Jiu bertekad untuk mengalahkan Lu Corporation kali ini. Saya harus sukses kali ini. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setelah jam kerja, Feng Jiu pulang ke rumah setelahnya. Dia melihat Min Feng duduk di sofa, menonton TV. Dia pergi ke tangga dan memasuki kamarnya tanpa memperhatikannya. Min Feng meringis. Anak kucing kecilnya mulai memberontak, menunjukkan taring padanya. Beberapa menit kemudian, Feng Jiu tidak kembali ke lantai 1, membuat Min Feng tidak bisa menahan diri lagi. Dia berdiri dan pergi ke kamar Feng Jiu. Dia mengetuk beberapa kali sebelum membuka pintu. Dia melihat Feng Jiu terbaring di tempat tidur. Punggungnya menghadap ke arahnya. Dia dibungkus dengan selimut sampai ke lehernya. Min Feng menghela nafas dan pergi ke tempat tidurnya. Dia duduk di tepian dan mengangkat tangannya untuk menyentuh Feng Jiu. Hai. Feng Jiu tidak menjawab. Dia terus berpura-pura tuli. Saya minta maaf. Namun, yang dia dengar hanyalah keheningan. Feng Jiu bahkan tidak menoleh ke arahnya. Min Feng dalam hati menggaruk kepalanya. Sepertinya dia sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Dia berbaring di sampingnya dan memeluknya erat. Maafkan aku, gumamnya. Meskipun dia tidak dapat membuat Feng Jiu berbicara, Min Feng terus berbicara. Aku minta maaf karena telah menipumu beberapa hari terakhir ini. Aku tahu, aku sudah sangat nakal terhadapmu. Feng Jiu bergerak sedikit. Mendapat tanggapan kecil, dalam hati Min Feng merasa senang. Bisakah kamu memaafkanku? Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Min Feng mengaitkan jari mereka sambil mencium aromanya di belakang lehernya. Feng Jiu. Feng Jiu menegang. Feng Jiu. Lihat aku. Min Feng membalikkan tubuhnya untuk menghadapnya. Kedua mata mereka saling bertemu. Min Feng menatapnya dengan intens. Feng Jiu, bisakah kamu memaafkanku? Dia bertanya lagi sambil membelai wajahnya. Saya juga minta maaf. Feng Jiu meraih tangan pria itu yang berada di pipi kirinya. Aku tidak terlalu marah padamu. Hanya saja, aku ingin berhati-hati. Aku tidak ingin ada masalah dalam waktu dekat. Mata Min Feng menjadi gelap. Mungkin aku sedikit terlalu cepat. Aku benar-benar membuatnya takut.
Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi, maukah kamu memaafkanku? Feng Jiu menggigit bibir bawahnya. Beberapa detik kemudian, dia perlahan menganggukkan kepalanya. Melihat Feng Jiu sudah memaafkannya, Min Feng akhirnya bisa bernapas. Dia memeluknya erat-erat seolah mencoba memasukkannya ke dalam tubuhnya. Aku berjanji, tidak ada tipu daya lagi. Dan aku akan memakai kondom. Feng Jiu terkikik saat melihat wajah Min Feng yang sedih. Tidak perlu, aku akan minum pil. Dia memandangnya tanpa mengubah ekspresi menyedihkannya tetapi jauh di lubuk hatinya, dia mengutuk orang-orang yang menemukan pil dan kondom. Dia meraih pipinya dan meremasnya dengan penuh semangat. Kalau aku tahu, kamu mungkin sudah merusak kondomnya. Aku kenal kamu. Min Feng terbatuk, wajahnya penuh penyangkalan, tapi matanya mengkhianati segalanya. Kenapa aku melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Feng Jiu hanya memutar matanya. Sejak itu, Min Feng mengakhiri skema kotornya. Dia benar-benar berhenti bersikap tidak tahu malu seperti sebelumnya, tapi tujuan utamanya masih dalam proses. Setelah Min Feng menggunakan segala upaya untuk secara tidak langsung meyakinkan Feng Jiu bahwa dia akan berperilaku seperti hewan peliharaan yang jinak, mereka sepakat bahwa dia akan tidur di sampingnya selama dia tidak naik ke atasnya tanpa izinnya. Min Feng ingin membalas. Ini pada dasarnya adalah suatu bentuk penyiksaan. Min Feng menangis dalam hati. Dia sudah kelaparan selama berhari-hari. Bagaimana dia bisa bertahan bersamanya tanpa menyentuh ujung pakaiannya? Namun dia memutuskan untuk mundur agar bisa maju, dan ada banyak trik yang bisa dia gunakan untuk mencapai tujuannya. Min Feng tahu bahwa untuk menangkap ikan, umpan harus disajikan, panas, dan dengan demikian, operasi Min Feng, rayuan, dimulai. Dan sekarang, dia sedang bergerak. Min Feng baru saja keluar dari kamar mandi dan dia dengan sengaja berjalan melewatinya, memperlihatkan perutnya, membutakan Feng Jiu yang malang. Tetesan air mengalir ke tubuhnya. Dia tampak seperti sedang syuting iklan. Feng Jiu menelan ludahnya, matanya mengikuti setiap gerakan Min Feng setelah dia keluar dari kamar mandi. Dia tiba-tiba merasa panas, membuatnya menggeliat tidak nyaman. Wah, apakah aknya tidak berfungsi? Feng Jiu mengipasi dirinya dengan panik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.